Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di kebun belakang rumah ini ya guys. Masih malam menjelang pagi ini. Sambil menikmati perubahan warna langit ya guys, dari yang masih gelap gulita menuju terang ya di pagi hari. Ini mau cerita lagi tentang tempat wisata di Dieng. Dieng ini adalah salah satu tempat wisata di Jawa Tengah ya, yang menjadi lokasi favorit wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, dan memiliki pesona keindahan alam yang membuat Dieng patut dikunjungi saat liburan. Dan salah satu hal yang ingin dinikmati para wisatawan di Dieng adalah menikmati sunrise atau matahari terbit lengkap dengan panorama yang mempesona. Dan Dieng ini memiliki beberapa tempat terbaik ya untuk berburu sunrise. Berburu sunrise ya guys, bukan berburu hati ketepan. Dan tempat apa saja itu? Ini adalah rekomendasi tempat yang bisa teman-teman datangi ya saat mau berburu sunrise atau matahari terbit. Yang pertama adalah Bukit Sikunir. Ini berada di Desa Sembungan, desa tertinggi di Jawa ya.
Ini ketinggiannya 2.263 meter di atas permukaan laut. Nah, dari ketinggian ini teman-teman bisa menikmati sunrise yang cantik ya. Golden sunrise tercantik di Asia Tenggara yang berlatar belakang Gunung Merapi. Lalu Bukit Skuter berada di ketinggian sekitar 2.150 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini akan disajikan pemandangan yang sangat eksotis ya, dan suasana juga bikin rileks. Lalu Gardu Pandang Tieng ini berada di ketinggian 1.789 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada restoran, jadi saat menikmati matahari terbit, teman-teman bisa menikmati juga minuman hangat dan alam yang menawan. Nah, Gardu Pandang Tieng ini yang paling mudah ya aksesnya karena persis di pinggir jalan Wonosobo Dieng ya, tepatnya sebelum tanjakan 15%. Jadi kalau teman-teman mau ke Gardu Pandang Tieng, naik mikrobus itu bisa ya. Nanti bilang saja sama Pak sopir sama Pak Kernetnya mau turun di Gardu Pandang Tieng. Nah, kalau teman-teman pengen menikmati matahari terbit sambil melarikan diri dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia ya, ini teman-teman bisa berkunjung di Telaga Dringo karena tempatnya ini tersembunyi dan berada di ketinggian 2.222 meter di atas permukaan laut. Nah, di tempat ini teman-teman akan disuguhkan pemandangan yang sangat asri. Kalau teman-teman ingin menikmati matahari terbit dengan pemandangan bentangan alam yang indah dan air yang berwarna cantik,
Ini teman-teman bisa mengunjungi Telaga Warna yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kalau di Batu Angkruk, ini teman-teman bisa menikmati sunrise sekaligus lanskap Dieng secara leluasa ya, di atas jembatan kaca. Yang pasti sih sangat romantis, tapi ya mengerikan bagi yang fobia ketinggian ya. Di Gunung Bismo, dari ketinggian 2635 meter di atas permukaan laut, ini teman-teman bisa menikmati pemandangan yang sempurna, keindahan alam yang menawan ya, dan juga matahari terbit yang indah. Dari Gunung Pakwojo yang memiliki ketinggian 2410 meter di atas permukaan laut, teman-teman ini bisa menikmati pemandangan matahari terbit, juga telaga, kawah, hingga kompleks Candi Dieng. Dan Gunung Prau ya, ini disebut sebagai tempat menikmati golden sunrise terbaik di Indonesia. Tinggi Gunung Prau ini sekitar 2565 meter di atas permukaan laut. Dan Gunung Prau ini disebut juga sebagai gunung yang ramah bagi pendaki pemula ya, karena jalurnya nggak terlalu curam. Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbit,
dilengkapi dengan keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon, teman-teman ini bisa datang ke Batu Ratapan Angin ya. Batu Pandang Ratapan Angin dengan ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Dari semuanya ini ya, kalau saya sih pernah datangnya di Batu Pandang Ratapan Angin sama Gardu Pandang Tiang. Tapi sayangnya kesananya itu sudah siang, jadi tidak bisa lihat ini matahari terbitnya. Nah, kalau di Bukit Sikunir pernah sih ke sana, memang niatnya mau lihat matahari terbit ya, golden sunrise-nya yang terkenal cantik se-Asia Tenggara ini. Tapi waktu di sana ternyata mendung, ya gagal dah melihat golden sunrise. Tapi ya bisa menikmati keindahan alam ya. Di Bukit Sikunir ini ada banyak sekali burung yang terbang bebas sehingga bisa menikmati suasana pemandangan yang indah disertai kicauan burung yang indah. Dan di Gunung Prau sama Pakuwojo juga pernah ya guys. Tapi dulu waktu masih sekolah suka mendaki. Walaupun saya ini fobia ketinggian tingkat parah. Dan yang terakhir itu di Gunung Prau itu. Ya walaupun di sana akhirnya sih tidak bisa menikmati matahari terbit ya guys, karena sudah capek banget. Maklum nggak biasa jalan jauh, jalannya nanjak lagi ya. Tapi ya lumayan lah pengalaman orang yang fobia ketinggian bisa naik ke gunung, kan rasanya bagaimana gitu ya. Itu adalah rekomendasi 10 tempat yang bagus ya untuk menikmati sunrise atau matahari terbit di Dieng. Dan kira-kira kalau teman-teman ada kesempatan ke Dieng, tempat mana nih yang mau teman-teman kunjungi? Ya kalau mau kunjungi semua sih bagus, tapi ya harus lama juga ya di Dieng, karena kan nggak mungkin lihat dalam satu hari. Nah kalau teman-teman ingin menikmati sunrise di salah satu tempat di Dieng ini ya, kalau berangkatnya dari Wonosobo ya diusahakan antara jam 2 sampai 4 pagi ya berangkatnya, supaya pas waktu di sana itu pas matahari terbit, jadi nggak kelamaan nunggu juga nggak keburu matahari sudah terbit baru sampai ke sana. Dan periode terbaik untuk berwisata ke Dieng itu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September ya.
Apalagi kalau bulan Juni, Juli, Agustus ini, kalau beruntung ya teman-teman itu bisa menikmati juga salju Dieng ya, embun beku Dieng. Sehingga rasanya seperti lagi berada di Eropa. Dan biasanya di bulan-bulan itu adalah musim kemarau ya, sehingga cuaca yang cerah dan kering membuat perjalanan lebih nyaman dan pemandangan lebih indah ya. Walaupun sekarang ini karena perubahan iklim, pemanasan global, cuaca jadi tidak menentu ya. Tapi ya untuk bulan-bulan itu sih masih termasuk jarang hujan.